Halo anak-anak semuanya, selamat pagi. Sudahkah kalian siap belajar hari ini? Tentunya sudah ya. Baik, hari ini kita akan mulai belajar di kelas 3. Tentunya anak-anak semuanya sudah mengambil buku di sekolah ya, buku tema 1 mengenai pertumbuhan dan perkembangan makhluk hidup. Apabila ada yang belum mengambil, segera diambil ke sekolah ya, karena kita akan mulai pembelajaran dengan buku tersebut. Nah, anak-anak, kita akan awali pembelajaran tema 1 ini dengan subtema 1, pembelajaran pertama, yaitu mengenai ciri-ciri makhluk hidup. Makhluk hidup itu apa saja? Yuk kita mulai belajar ya. Putri ingatkan, kalian belajar di rumah tidak boleh sambil tiduran. Ya, cari meja belajar atau duduk, kemudian duduk tegap menggunakan meja kecil. Nah, apapun yang membuat kalian nyaman, jangan tiduran. Sudah, kita mulai ya. Kita mulai terlebih dahulu dengan bernyanyi terlebih dahulu ya, anak-anak ya. Apakah anak-anak sudah mengenal lagu Cicak di Dinding? Tentunya sudah pernah ya, waktu di kelas 2, di kelas 1, ataupun waktu di TK. Pasti pernah menyanyikan lagu Cicak di Dinding. Nah, marilah kita nyanyi bersama-sama terlebih dahulu ya. Oke, yuk kita sambil bernyanyi sebelum kita mulai belajar. Oke, bagus sekali. Terima kasih anak-anak sudah menyanyikan lagu Cicak di Dinding dari rumah. Nah, anak-anak, apakah lagu Cicak di Dinding tadi menunjukkan ciri-ciri makhluk hidup? Yuk kita lihat. Anak-anak juga bisa sambil melihat di buku tema 1 ya, halaman 2. Di situ ada lirik lagu Cicak di Dinding. Nah, di dalam lirik lagu Cicak di Dinding ini, apakah menunjukkan ciri-ciri makhluk hidup? Yuk kita lihat sama-sama ya. Ya, di sini ada kata merayap. Artinya apa? Merayap artinya bergerak. Semua makhluk hidup itu dapat bergerak. Kemudian apakah anak-anak menemukan lagi? Ya, hap
lalu ditangkap. Artinya, dia memerlukan makanan. Si cicak ini memerlukan makanan, yaitu nyamuk. Nah, jadi ada ya ciri-ciri makhluk hidup di dalam lagu Cicak di Dinding tadi. Sekarang, apa saja sih ciri-ciri makhluk hidup itu? Ya, ciri-ciri makhluk hidup itu 1. Bernafas, 2. Berkembang biak, 3. Memerlukan makanan dan air, yang keempat, bergerak, dan yang kelima, mengalami pertumbuhan. Apakah kelima ciri-ciri ini ada pada kalian? Betul, berarti kita semua adalah makhluk hidup. Manusia adalah makhluk hidup. Hewan juga makhluk hidup. Tumbuhan juga makhluk hidup. Sampai di sini paham ya, anak-anak semuanya? Nah, sekarang kita beralih ke pelajaran matematika ya. Bagaimana sih cara membaca bilangan? Nah, kita lihat ada angka 7 dan 5. Kira-kira kita baca apa ya? Betul, kita baca 75. Kemudian ada angka 242. Kira-kira dibacanya bagaimana ya anak-anak? Betul, dibacanya 242. Nah, kemudian ada angka 1350. Kira-kira dibacanya bagaimana ya? Yuk kita lihat angkanya. Ada angka 1350. Oh, berarti ini dibaca 1350. Nah, sekarang kita simak ya. Di sini ada 4 angka. Ada angka 1, angka 3, angka 5, angka 0. Berarti kalau 4 angka itu termasuk bilangan ya, ribuan. Nah, angka 1350 ini kita baca lambang bilangan. Nah, jadi kalau lambang bilangan itu angkanya. Nah, jika ditulis hurufnya 1350, maka disebut nama bilangan. Bisa ya membedakan ya. Jadi kalau angka itu disebut lambang bilangan, kalau tulisan disebut nama bilangan. Yuk kita coba latihan ya supaya anak-anak bisa lebih paham. Kita lihat angka berikut. 1000 dibaca 1000. Kemudian ada angka 6050 dibaca 6050. Kemudian ada angka 5250 dibaca ya 5250. Baik, sekarang sudah jelas ya anak-anak cara membaca lambang bilangan. Sekarang kita berlatih ya. Anak-anak lihat buku temanya halaman 6 sampai dengan 8. Silahkan anak-anak keluarkan buku tulisnya, buku tulis matematika. Kemudian kita kerjakan halaman 6 sampai dengan 8. Butere pandu ya. Jadi kalian siapkan buku tulis matematikanya. Jangan lupa tulis tanggal. Jadi di atas sendiri ya. Di buku tulismu paling atas jangan lupa tulis tanggal. Senin, 19, strip 7, strip 2021. Oke, apabila sudah, kemudian kita tulis halaman 6. Nah, jadi jelas ya tugasnya itu halaman 6. Kemudian tulis nomor 1. Nah, di situ ada soalnya. 1000, kemudian koma 2000, koma 3000, koma titik-titik, koma 5000. Nah, angka berapa yang hilang? Kalian tulis ya.
Jelas ya? Kemudian nomor 2. Ada 1.500, 2.500, titik-titik, 4.500, kemudian titik-titik. Nah, ini adalah bilangan lompat ya. Jadi dari 1.500 ke 2.500 artinya ditambah 1.000. 1.500 ditambah 1.000 sama dengan 2.500. Nah, kemudian dari 2.500 ditambah 1.000 berapa? Kalian tulis hasilnya di titik-titik tersebut ya. Pasti bisa ya. Kalau misalnya anak-anak kesulitan, kalian bisa minta bantuan ayah atau ibu. Oke, kita lanjut ke nomor 3. Ada angka 2.000, 4.000, titik-titik, titik-titik, 10.000. Nah, dari 2.000 ke 4.000 berarti ditambah 2.000. 2.000 ditambah 2.000, 4.000. Berarti dari 4.000 ditambah 2.000 ada berapa? Kalian jumlahkan ya, kemudian ditulis. Paham ya anak-anak ya? Nah, kemudian untuk halaman 7, kalian tidak usah ganti halaman, tulis saja di bawahnya. Beri keterangan halaman 7. Nah, kemudian jangan lupa dikasih lompat garis ya, supaya tulisanmu terlihat rapi. Jadi, angka 1, terus dikasih jarak 1 baris kosong, angka 2. Begitu seterusnya. Oke, kita lanjut ke halaman 7. Kalian tulis saja urutan bilangannya. Jadi misalnya itu ada angka 5.250, 3.250 dan seterusnya. Kalian urutkan dari yang terkecil sampai paling besar. Paham ya anak-anak ya? Nah, kemudian untuk halaman 8 sama, jangan lupa beri keterangan halamannya. Kemudian A, ditulis soalnya. Jadi ada angka 2.250 dibaca. Nah, ini misalnya 2.250, kalian tulis hurufnya. Kemudian jangan lupa dilompat 1 garis supaya tulisanmu rapi. Nah, apabila yang E ini titik-titik dulu baru hurufnya, berarti kalian tuliskan angkanya. Paham ya anak-anak ya? Oke, jadi itu tugasnya. Selamat mengerjakan. Tetap semangat belajar di rumah anak-anak semuanya. Terima kasih.